Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya akan masih mengulas Champions Tour Earthing Master hari ketiga kemarin malam kawan, dimana tadi pagi game pertama yang kita ulas adalah permainan Armageddon antara Hikaru Nakamura versus Magnus Carlsen yang dimenangkan oleh Magnus Carlsen saat pegang hitam. Sebelum Armageddon, mereka 4 kali remis kawan, dan harus ditentukan lewat Armageddon siapa yang berhak lolos ke babak Grand Final. Ada sedikit drama kawan di permainan Armageddon tadi. Sebelum menentukan warna buah, ada undiannya kawan. Bukan undian, semacam penawaran, siapa yang menawarkan pur waktu yang lebih baik, dia yang bebas memilih warna buah kawan. Magnus Carlsen menawarkan 8 menit 58 detik kawan, selisih 1 detik atas Hikaru Nakamura yang menawarkan 8 menit 59 detik. Akhirnya Magnus Carlsen yang berhak memilih warna buah, dia pilih buah hitam kawan, dan akhirnya mampu menahan remis permainan di Armageddon tadi. Akhirnya Magnus Carlsen lolos ke babak berikutnya, ke Grand Final. Tapi Hikaru Nakamura ini masih mempunyai kesempatan kawan. Turun ke bracket bawah, nanti akan menunggu hasil dari Wesley So versus Arjun Erigaisi. Setelah Wesley So mengalahkan Alexei Sarana dan Arjun mengalahkan Domara Jukukes kawan. Kita akan ulas satu game dari derby negeri Fridavan ini kawan, antara Arjun Erigaisi versus Domara Jukukes. Kita langsung saja ke papan analisis kawan. Arjun Erigaisi versus Domara Jukukes kawan, dan saya pilih game pertama untuk kita otak-atik karena game kedua mereka berakhir miss. Dimana game pertama ini Arjun pegang putih mengawali dengan pion E4, Gukes pion C6 karokan defense kawan, pion D4, pion D5, dan Arjun memilih variasi fantasi dengan pion F3 kawan. Seperti nama game Final Fantasy, pion F3 dimainkan oleh Arjun, dan Gukes memilih pertukaran pion D pukul pion E4. Jalur utama dari permainan fantasi pion F3 ini kawan adalah dengan pion E6 kawan, dan akan diikuti dengan pengembangan kuda putih C3, gajah B4, dan di sini gajah F4 kawan. Selanjutnya kuda berkembang ke petak E7, persiapan rokade di langkah berikutnya. Bisa diikuti dengan langkah menteri putih D3, persiapan rokade panjang di langkah berikutnya, dan kuda berkembang ke petak D7, rokade panjang, rokade pendek. Di sini putih bisa melanjutkan kuda berkembang ke petak E2. Itulah jalur utama yang banyak dipilih pemain putih ataupun keduanya saat menemui variasi fantasi dari karukan defense. Tapi memilih variasi nomor 2 Gukes kawan, pertukaran pion D pukul pion E4, pion F pukul pion E4, dan pion E5 ditawarkan. Ditolak oleh Arjun, memilih dengan pengembangan kuda F3. Tentu saja jika diterima, di sini menteri bisa bergerak ke petak H4 kawan, skak, dan mendapatkan pion ini kembali. Terserah apakah nanti diblokade dengan pion G3 atau raja langsung menghindar. Tentu akan merugikan putih pada posisi ini jika langsung menerima pion hitam ini dengan pion D. Memilih pengembangan kuda F3 terlebih dahulu. Backup petak D4 nya juga kawan. Kontrol juga petak H4 dari ancaman potensi menteri hitam ke petak H4. Gajah G4 mengepin kuda. Di sini pion C3 pertahankan petak D4 nya. Kuda berkembang ke petak D7, gajah E2 blokade pimpinan. Selanjutnya akan melakukan rokade pendek dan mempunyai lajur F yang langsung semi terbuka kawan. Di sini melanjutkan pengembangan kuda G berkembang ke petak F6, kuda B berkembang ke petak D2, dan di sini pertukaran dilakukan kembali oleh Gukes pion E pukul pion D4, pion C pukul pion D4, gajah B4 lanjut Gukes. Double pin kawan. Di sini juga ada pimpinan tadi, tapi sudah diblokade oleh gajah ke petak E2, dan kedua pemain akhirnya rokade pendek di langkah ke-10 ini, dan Arjun melangkah menteri C2. Coba backup pionnya kawan dari ancaman kuda. Setelah gajah mungkin akan ambil kuda di D2 terlebih dahulu. Gajah terang mundur ke petak H5, pion A3, gajah sikat kuda di D2 diambil balik oleh gajah. Pion masih cukup aman karena sudah ada menteri di petak C2 kawan dari gangguan kuda hitam ini. Benteng E8 lanjut Gukes, dan di sini pion E5 ganggu kuda, kuda ke pusat ke D5, gajah bergerak ke petak D3 incar pion, pion didorong maju, gajah tetap diluncurkan oleh Arjun untuk mendefleksikan posisi raja agar bergeser ke petak gelap kawan. Raja bergeser ke petak H8, gajah kembali ke F5, mungkin diikuti dengan pion G4,
Nanti ganggu gajah, gajah mundur ke petak G6, sikat dan mendapatkan 1 pion. Oleh karena itu, Gukes mengantisipasi serangan pion G4 dengan kuda mundur ke F8, pion G4 tetap dimainkan oleh Arjun, gajah mundur ke petak G6 dan sudah tidak mendapatkan 1 pion lagi kawan karena masih ada kuda backup gajah G6. Raja bergeser ke H1, lanjut Arjun irigasi, kuda mundur ke petak E7 dan selanjutnya gajah B4. Lanjut Arjun coba menekan kedua kuda ini kawan atau mengawasi petak-petak gelap dan menteri bergerak ke pusat ke D5. Benteng A ke D1 mengeluarkan bentengnya, perkuat posisi pion D4-nya. Benteng A D8 juga dikeluarkan oleh Domaraju Gukes dan di sini Arjun memilih untuk bertukar gajah gelapnya, sikat kuda E7 diambil balik oleh benteng dan pion H4 mulai didorong oleh Arjun kawan. Coba menekan gajah untuk memaksa pertukaran di peta F5 ini. Kuda ke E6 aktif kembali kawan, menyerahkan pion. Kalau mau Boko hantam dengan gajah G6 akan mendapatkan 1 pion, tapi cukup riskan kawan. Memilih raja bergeser ke peta H2 untuk menghindari pimpinan dari menteri hitam ini. Seumpama terjadi baku hantam di sini kawan untuk memenangkan 1 pion, efeknya di sini kawan, benteng akan serang kuda yang masih kena pin di sini kawan. Seumpama di sini kalian pertahankan dengan benteng ini naik ke petak D3, tetap ada dukungan benteng satunya untuk pressure kuda yang ada di sini kawan. Lagi-lagi kalau raja maju ada skak garbuan. Itulah akibatnya jika pada posisi ini kawan mengambil gajah dan melanjutkan untuk ambil pion di petak G6. Memilih bergeser terlebih dahulu raja ke H2 dan kuda ke F4 bukan pilihan terbaik pada posisi ini. Menteri bergeser ke petak B5 merupakan langkah terkuat dari engine Stockfish kawan, tapi memilih mencoba kudanya ke F4. Dan di sini pion H5 bagusnya segera didorong untuk memaksa pertukaran kawan, tapi memilih raja bergerak ke petak G3. Langkah yang cukup bagus juga, memaksa kuda kembali ke petak E6. Sudah kehilangan tempo hitam tadi bermain dengan langkah kuda ke F4 kawan. Barulah sekarang pion H5. Gajah pukul gajah. Diambil balik oleh menteri? Tidak. Diambil balik menggunakan pion oleh Arjun kawan. Agar mendapatkan posisi pion yang sangat strategis untuk mengusir kuda. Kuda terpaksa mundur ke petak F8. Dan selanjutnya benteng digeser ke lajur E kawan. Karena tugasnya sudah selesai mengawal petak D4 ini. Cukup dengan kuda mengawal pion D4 ini karena sudah ditinggal oleh kuda hitam. Sudah tidak ada pressure lagi kawan. Dan di sini memilih dengan langkah kuda manuver ke petak H7. Persiapan menuju ke petak G5, pertarungan di petak G5 kawan. Dan dijawab benteng diangkat naik ke petak E4 oleh Arjun. Selanjutnya benteng G8 memberikan dukungan bagi pion G-nya bertarung nanti kawan. Langsung di backup dengan benteng G4. Di sini benteng ditarik mundur ke E8 oleh Gukes, dibalas dengan raja bergeser untuk menghindari lajur G kawan. Dan di sini pion F6 tantang Gukes agar pion putih akan tercerai-berai kawan. Tapi ini memberikan kesempatan putih untuk segera mendorong pionnya maju. Itulah yang harusnya dilakukan oleh putih kawan. Selain bermain dengan pion F6 ini kawan, kalian juga bisa bermain dengan permainan di sisi menteri. Karena posisi sayap raja ini sungguh sangat menyulitkan bagi hitam melakukan pergerakan, apalagi dengan pion F6 tadi kawan. Pion B6 bisa dimainkan, pion A5 harusnya juga lebih bagus daripada bermain dengan pion-pion sayap raja. Tapi memilih dengan pion F6 dan ini memberikan kesempatan putih mendorong pionnya agar menjadi pion bebas. Tapi ini tidak dilakukan oleh Arjun kawan. Memilih menterinya bergeser ke petak G2 untuk coba pressure lajur G ini kawan. Dimanfaatkan dengan langkah kuda G5. Cukup logis terlihat untuk membendung lajur G. Tapi langkah ini adalah langkah blunder. Langkah terbaiknya pada posisi ini langsung kawan melakukan pertukaran pion agar pion-pion putih tercerai-berai. Memang masih bisa diambil balik oleh pion D. Masih ada potensi pion bebas di langkah berikutnya. Kalian bisa membuat langkah pengorbanan pertukaran kualitas kawan. Kalau diambil oleh kuda, kalian masih bisa ambil balik dengan menteri tempo skak. Mungkin blokade oleh menteri menantang pertukaran. Kalian bisa menghindar kawan. Ambil pion yang di sini bisa, ataupun mungkin kalau diblokade oleh benteng agar tetap menjaga pion di sini, maka selanjutnya hitam bisa bermain dengan kuda kembali ke posisi yang lebih aman kawan. Juga untuk blokade laju pion di lajur F ini.
permainan akan kembali seimbang dan posisi hitam baik-baik saja. Memang untuk sementara waktu terlihat putih akan unggul kualitas perwira dengan sepasang bentengnya. Tapi jika diikuti langkah-langkah yang cukup presisi kawan, akan tetap memberikan keuntungan bagi hitam. Coba lihat, ada potensi kuda ancam pion di sini, juga melakukan skak lagi di sini kawan, dan manuver lagi untuk garbuan keluarga nanti bisa juga. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi memilih dengan langkah kuda ke petak G5, dan di sini bagusnya kuda pukul kuda terlebih dahulu kawan, mungkin diambil balik oleh pion ataupun melakukan pertukaran menteri. Kenapa kuda pukul kuda terlebih dahulu kawan? Untuk mempercepat permainan endgame. Karena ini juga terbuka tantangan pertukaran menteri, diambil balik oleh raja. Selanjutnya di sini pion H ambil kuda putih, barulah pion E6 didorong kawan. Untuk memulai permainan endgame, dan ini cukup merepotkan, tinggal 2 petak lagi, pasti akan merepotkan bagi hitam. Memilih dengan pion E6 langsung didorong oleh Arjun. Benteng digeser ke petak D8, dan di sini kuda ke H4 menolak pertukaran kuda kawan, tapi memilih menantang pertukaran menteri. Dan bagusnya di sini menteri ini bergeser saja kawan ke petak J4 di sini, tapi memilih dengan langkah benteng E8 kawan. Dan bagusnya putih memulai permainan endgame dengan pertukaran menteri langsung, tapi memilih dengan benteng J1. Dan dibalas dengan langkah blunder juga, dengan langkah pertukaran menteri dilakukan oleh hitam. Sebaiknya hitam menolak pertukaran menteri dan menjaga menterinya tetap berada di atas papan dengan pergerakan menteri ke B3 ataupun ke petak B5. Tapi inilah tujuan dari putih harusnya dilakukan dari tadi kawan, yaitu menyegerakan permainan endgame yang lebih cepat dan diambil balik oleh raja. Raja hitam juga mulai bergerak ke petak G8. Raja putih bergerak ke F2, mungkin menjaga pionnya kawan agar bentengnya tidak terus-menerus. Untuk menjaga pion ini dijawab dengan langkah benteng diangkat naik ke petak D5. Dan di sini Stockfish juga tidak menyarankan untuk melakukan pergerakan backup pion ini kawan. Langkah blunder kalau raja bergerak ke petak E3, bagusnya bermain dengan benteng langsung diangkat naik kawan untuk menantang pertukaran. Menyegerakan pertukaran perwira agar lebih sedikit buah-buah di atas papan dalam permainan endgame. Tapi memilih raja bergerak ke petak E3, tapi ini tidak bisa dimanfaatkan oleh Gukes. Seperti biasa kawan, kalau kontrol waktu sudah mepet, langkah cantik pun seringkali kita lewatkan. Dia memilih dengan benteng B5 serang pion kawan. Mungkin kalian tertarik dengan pengorbanan kuda ini untuk mendapatkan 2 pion. Tapi jangan ambil langsung dengan tempo skak. Terlihat bagus mendapatkan tempo, tapi masih ada benteng yang bisa blokade, putih bisa menang kawan. Ambil pion yang di sini kawan. Dan kalian bisa mengkoneksikan semua pion kalian. 3 pion nanti cukup merepotkan juga bagi putih. Nanti gampanglah pion ini akan bisa diambil. Kalau di sini ada benteng kawan, coba mengawal pion di sini. Kalian bisa serang dengan pion F5. Langkah blunder kalau dengan benteng bergerak ke petak E4 kawan. Dan coba lihat kuda ini juga dalam ancaman kawan. Tak perlu kita lanjutkan lagi variasi ini. Tapi Gukes tadi tidak melihat pengorbanan kuda, memilih dengan benteng B5, incar pion. Pion B4 dan Gukes menantang dengan pion A5 kawan. Ditolak, malah ditantang pertukaran benteng dan sulit untuk tidak menerimanya kawan. Benteng pukul benteng diambil balik oleh pion D. Pion A sikat pion B4 tidak diambil balik menggunakan pion. Memilih mengambilnya dengan benteng incar pion. Backup dengan benteng B8. Kemudian Arjun melangkah kuda ke G6. Sebuah spot yang sangat-sangat cantik bagi kuda ini kawan. Menjadi jangkar serangan. Tidak mungkin lagi nanti benteng hitam ini berani meninggalkan baris belakangnya. Karena pergerakan raja sudah dibatasi. Sudah tidak bisa kemana-mana lagi kawan. Ancaman back rank mate akan ada nanti. Kuda ke H7, persiapan untuk mengeliminasi posisi kuda putih di petak F8 nanti kawan. Di sini benteng D4, persiapan pion siap didorong, benteng meluncur ke petak D8 dan sudah tidak ada harapan lagi bagi Gukes. Gukes tidak diberi ruang ataupun nafas serangan sama sekali dari tadi kawan. Benteng A8, pion A4 untuk mencegah pergerakan benteng mendapatkan tempo skak tadi, ambil pion A3. Kuda F8 dibiarkan saja kawan, pion E7 dan persiapan benteng meluncur ke petak D8. Kalau kuda pukul kuda kawan, ya diambil balik menggunakan pion, terserah dengan pion H, pion F, nanti benteng juga siap meluncur kawan. Pergerakan raja akan diawasi juga oleh pion di petak G6 nanti.
sudah tidak bisa lagi mengharapkan pion ini sulit untuk dicegah lagi promosi kawan. Tapi memilih dengan bentengnya bergerak ke peta E8 dan ditutup dengan permainan benteng diterapkan oleh Arjun. Di posisi ini permainan berakhir, Arjun menang dan akan menghadapi Wesley So nanti malam kawan. Kira-kira permainan jika dilanjutkan akan jadi seperti ini kawan. Raja akan bergerak ke peta F7, benteng pukul benteng di sini kawan, diambil balik oleh raja, pion ambil kuda promosi, dan sampai di sini kalianlah yang melanjutkan. Ya, bergeser ke sini. Tadi jika ingin permainan agak panjang kawan pada posisi seperti ini, kuda pukul kuda kawan, jangan ambil benteng ini dengan raja. Permainan akan sedikit panjang. Nanti benteng akan digeser terlebih dahulu untuk menghindari ancaman raja ini kawan. Kalian bisa ambil pion yang di sini, benteng ambil pion yang di sini, ataupun pergerakan raja ini naik kawan. Itulah jika ingin permainan agak panjang saat raja tadi bergerak ke peta F7 ini. Benteng pukul benteng, jangan ambil benteng tapi ambil kuda di sini. Baru nanti benteng, tapi benteng pasti akan lari. Kalian ambil pion yang di sini. Itulah kawan hasil dari derby India kemarin malam antara Arjun Erigaisi versus Domaraju Gukesh. Gukesh sudah tidak bisa melanjutkan ke babak berikutnya kawan, otomatis dia gugur karena berada di bracket bawah. Arjun masih mempunyai kesempatan untuk melawan Wesley So nanti malam dan akan ditunggu oleh Hikaru Nakamura di babak berikutnya. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.